Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apel Teng Hidayat, NPM 1811060410 dari kelas Biologi E semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya. Untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum biologi yang diampu oleh Bapak Asep Yusuf Hamdani, MPD. Di sini saya observasi di SMA Negeri 1 Teginenang. Berikut biografinya. NPSN 108000682, NSS 3011211013009. Akreditasinya A, alamatnya Jalan Dusun Kresnowaji, Desa Kresnowidodo. Selanjutnya biodata Waka kurikulum. Nama Suprapto, SPD, tempat tanggal lahir Poncowarno 8 Januari 1983, alamat Bandar Lampung, agama Islam, pendidikan S1 Matematika, NIP 198308200902, profesi guru matematika dan waka kurikulum. Selanjutnya biodata guru biologi. Nama Nani Lestari, SSI, tempat tanggal lahir Bernung 15 November 1978, alamat Desa Bernung, Kecamatan Gunung Tataan, agama Islam, pendidikan S1 Biologi, NIP 19781120100100120005, profesi guru biologi. Selanjutnya hasil dari wawancara waka kurikulum. Yang pertama, kurikulum apa yang digunakan di sekolah SMA Negeri 1 Teginenang? Jawabannya, kurikulum yang digunakan kurikulum 2013. Yang kedua, siapa yang terlibat dalam penyusunan kurikulum? Jawabannya, yang terlibat dalam penyusunan kurikulum adalah penyebaran tim penjamin mutu pendidikan sekolah. Yang ketiga, bagaimana pengaruh kurikulum diterapkan di SMA tersebut? Jawabannya, kurikulum 2013 berpengaruh pada pendidikan saat ini karena sesuai dengan anjuran pemerintah. Mengingat zaman yang semakin maju harus didukung oleh pendidikan yang sesuai. Yang keempat, adakah kendala-kendala yang terjadi dengan menggunakan kurikulum tersebut? Jawabannya, dalam pelaksanaannya tidak ada kendala, mengingat kita tahu bahwa rata-rata sekolah telah menggunakan kurikulum 2013. Yang kelima, apakah ada kendala sarana dan prasarana dalam pelaksanaannya? Jawabannya, sejauh ini dalam pelaksanaannya tidak ada kendala apapun, baik sarana dan prasarana. Karena di sekolah ini sarana dan prasarana sudah cukup mendukung. Selanjutnya, wawancara guru biologi. Yang pertama, bagaimana Ibu membuat perangkat dan menerapkan LKPD materi biologi sesuai jenjang pendidikan? Jawabannya, setiap pembelajaran Ibu terapkan LKPD. Jadi semuanya jika di kelas 10 pada saat pembelajaran Ibu menerapkan LKPD. Begitu juga di kelas 11 dan 12. Jadi LKPD Ibu terapkan di semua jenjang. Yang kedua, bagaimana prosedur penyusunan lembar kerja peserta didik? Jawabannya, jika secara umum yaitu tadi melalui program MGMP. Jika tidak, ya sendiri, artinya sesama guru biologi yang ada di sekolah. Secara umum ya di kabupaten melalui program proses MGMP, namun jika di sekolah sesama guru biologi. Yang ketiga, apakah ada faktor pendorong dan faktor penghambat? Jawabannya, jika faktor pendorong dilihat dari fasilitas sekolah,
terutama dari sarana dan prasarana. Semuanya harus mendukung, baik dari buku, fasilitas, semuanya. Tapi untuk masalah itu tidak masalah kendalanya. Untuk saat ini, Ibu belum mengalami kendala sumber belajar. Jika tidak ditemu di buku, Ibu melihat di internet. Jadi alhamdulillah selama ini tidak ada kendala yang terlalu berat. Namun kendala ada di peserta didik dari semangat belajarnya. Jadi gurunya harus pintar-pintar memberi motivasi untuk peserta didiknya agar semangat belajar. Di sini saya membuat lembar kerja peserta didik yang berjudul Sistem Pencernaan Manusia di kelas 8. Mata pembelajaran, kelas, nama atau kelompok. Kompetensi dasar, menjelaskan proses pencernaan serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem pencernaan manusia. Indikatornya, yang pertama, menjelaskan organ pencernaan manusia secara berurutan. Yang kedua, menjelaskan fungsi organ pencernaan makanan pada manusia. Tujuan pembelajaran, yang pertama, mampu menjelaskan organ pencernaan manusia secara berurutan. Yang kedua, mampu menjelaskan fungsi organ pencernaan makanan pada manusia. Dasar teori, pencernaan makanan adalah proses pengelolaan makanan menjadi zat-zat makanan yang dapat diserap oleh darah dan sisa-sisa makanannya dibuang keluar dari tubuh. Sistem pencernaan manusia meliputi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Pencernaan manusia melalui dua proses, yaitu A. Secara mekanik, proses pencernaan makanan dengan mengunyah dan ditekan sampai menjadi seperti bubur. Yang B. Secara kimiawi, proses pencernaan makanan dengan menggunakan enzim yang akan menghancurkan ikatan-ikatan senyawa kompleks yang ada dalam makanan tersebut. Enzim-enzim tersebut sangat dibutuhkan karena ketika masih dalam bentuk makanan utuh, senyawa di dalamnya masih dalam bentuk molekul kompleks atau makromolekul yang terdiri dari lemak, karbohidrat, protein, dan asam nukleat. Untuk dapat mengelola berbagai macam senyawa tersebut, sistem pencernaan kita terdiri dari berbagai macam organ yang fungsinya melakukan penguraian mekanik dan kimiawi tadi. Di antaranya dalam mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar hingga anus. Alat dan bahan, yang pertama alat tulis, yang kedua buku paket biasa dan sumber belajar lainnya. Terus selanjutnya langkah kerja. Kegiatan 1. Yang pertama, amatilah gambar sistem pencernaan. Yang kedua, lengkapilah bagan sistem pencernaan tersebut dengan menyebutkan organ-organ sistem pencernaan secara berurutan. Kegiatan kedua, jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, jelaskan perbedaan pencernaan secara kimiawi dan secara mekanik. Yang kedua, jelaskan tempat terjadinya proses pencernaan secara mekanik. Yang ketiga, jelaskan contoh makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin adalah. Yang keempat, jelaskan organ pencernaan yang menghasilkan enzim eripsin adalah. Yang kelima, jelaskan proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.